pusing terbalik begitu. Bentar ya, saya izin mute sebentar ya Bu ya. Oke, nah oke siap. Tapi ini kita benar-benar kita jadiin santai aja, boleh kebalik boleh. Itu enggak sakit kepala ya? Terus boleh buka videonya, nanti ada satu ice breaking di mana saya akan minta Bapak dan Ibu untuk buka video kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Nah, baik, agar tidak menunggu lama, kita langsung mulai saja. Pak Abdul Rahman langsung buka video nih. Oh itu mic-nya, waduh keren banget tuh. Saya nanti mau minta link-nya, beli di mana? Banyak. Oke, baik. Saya akan izin share saya punya presentasi. Oke. Nanti Bapak dan Ibu maksudnya bisa langsung bergabung saja. Yang sudah tahu gimana cara bergabungnya melalui kode kelas. Yang belum nanti saya akan tunjukkan. Jadi Inkno ClassPoint mengubah PowerPoint menjadi powerful dan kegiatan mengajar menjadi lebih interaktif ya. Nah saya izin, ya Bapak dan Ibu saya izin. Oke, baik, ini akan saya close. Boleh di mute sebentar, tapi kalau nanti ada pertanyaan boleh banget untuk unmute dan langsung disela, saya nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa tanya jawab secara langsung. Oke, nah minta izin untuk saya bentar, Ibu Debo. Oke, sip, cakep. Oke, kita mulai. Nah, yang sudah tahu tentang ClassPoint, yang belum juga mengingatkan bahwa ClassPoint itu adanya di dalam PowerPoint, nggak kemana-mana. Jadi yang sudah download, sudah menggunakan beberapa kali, bahkan sudah mengadakan webinar ya. Tadi siang Pak Amang, Pak Amang panggilannya, Pak Abdul Rahman mengadakan webinar. Saya nonton webinarnya, seru banget, main sama guru-guru ya. Nah, dengan tujuannya mudah-mudahan nanti saya juga bisa share PowerPoint ini agar bisa digunakan di kelas Bapak dan Ibu guru, agar bisa berganti-ganti. Saya menciptakan satu bentuk ice breaking buat anak-anak saya, apa ya, biar nggak pada bosan, biar anak-anak rasanya fun, seneng gitu ya belajar, bukan merasakan jadi beban belajar daring di rumah gitu. Nah, jadi saat ini hanya mengingatkan bahwa kita ada beberapa grup Facebook yang ada. Kalau Bapak dan Ibu mau join boleh banget. Ada grup Facebook Vietnam, Malaysia, Portugal, apalagi MENA tuh Saudi Arabia dan sekitar, Malaysia udah ya, Filipina, dan yang general yang English. Jadi silahkan jika ingin terhubung dengan guru-guru lain di negara-negara masing-masing ya. Jadi keren banget bahwa sekarang di saat yang sama nih kita lagi belajar, teman-teman di Vietnam juga lagi belajar, lagi ada webinar juga gitu. Tadi pagi di Malaysia ada juga. Jadi alhamdulillah kita terkoneksi satu dengan yang lain ya, walaupun berbeda bahasa tapi menggunakan satu perangkat yang sama, yaitu ClassPoint. Mudah-mudahan bisa menambah manfaat di kegiatan KBM kita sehari-hari. Baik, nah bisa nggak sih kalau Bapak dan Ibu pasti ngerasa hal yang sama ya, kalau anak-anak kita belajar pakai Zoom atau pakai Google Meet, semuanya nggak nyalain kamera ya, semuanya nggak nyalain mic juga. Aduh, terus gimana saya bisa tahu anak-anak saya nih sebenarnya belajar apa enggak gitu, sambil makan apa jangan sambil tidur ya, sambil rebahan gitu. Nah, ini adalah satu cara, yaitu ClassPoint di dalam PowerPoint yang bisa menciptakan game-games yang bisa membuat anak itu terhubung secara langsung dan memang membutuhkan satu bentuk koneksi internet ya, dan untuk memastikan kegiatan belajar mengajarnya lancar. Saya akan berbagi beberapa tips, beberapa jenis permainan yang bisa digunakan di kelas Bapak dan Ibu. Baik, digital ice breaking, kelas daring anti boring ala ClassPoint. Nah, kita belajar bareng dan bermain bareng ya. Nah, yang pertama,
sambung kata. Halo. Nah, kita akan menggunakan fitur pilih nama secara acak Halo. atau pick a name yang sudah ada di dalam Quest Point. Iya, halo. Tata caranya adalah guru menyiapkan 3 kata awal, lalu pilih Iya, 5 halo. siswa menggunakan fitur pick a name dan minta siswa untuk unmute dan siap Halo, untuk bermain. halo. Ya, nah ini spontanitas nih. Setiap Iya. siswa memberikan 3 Iya. kata secara acak untuk menyambungkan 3 kata yang Iya. diucapkan sebelumnya. Iya, Teruskan nih, permainan ini ke grup selanjutnya dengan 5 siswa atau lebih. Nih, Nah, oke. nih aneh. Sebelum mulai, saya akan minta Bapak dan Ibu untuk bergabung. Silahkan masuk ke classpoint.app, kelas code-nya 15439. Jangan Biasa, lupa untuk luar masukkan biasa. nama Bapak dan Ibu juga. Ini sudah ada 7 orang yang bergabung, silahkan. Kita hari ini ada berapa peserta? Ada 40? Ya, jadi masih ada 33 lagi nih yang belum masuk. Iya. Ya, oke. Saya masih tunggu. Kita boleh mulai dengan yang ada dulu deh, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan masuk ke classpoint.app. Bisa menggunakan handphone atau menggunakan Sampai menyamari bosi. apa namanya? Sampai mari Laptop bosin ya. juga dengan browser yang berbeda ya. Oke. Ini saya agak keringetan Iya. nih. Padahal hujan ya. Oke. Sip, kita akan mulai terlebih dahulu. Jadi kita kemana? Saya akan masuk ke pick a name. Jadi ini adalah pick a name atau pilih nama secara acak. Saya klik ini, keluar kartu-kartu berwarna-warni ya. Jadi tadi sesuai dengan yang sudah diinstruksikan, guru menyiapkan 3 Biasa. kata awal, lalu pilih 5 siswa dulu menggunakan fitur pick a name. Nah, pilihnya saya akan memilih seperti ini. Iya. Ini yang pertama, 1, Pak Abdul Rahman. Yang kedua adalah Ibu Umi. Jadi saya akan pilih secara acak 5 dulu. Oke. Nah, Iya. 1. Mau kopi file aku telepon ke? Sorry. Saya tutup lagi. Ya. Oke. Nah, kita akan main sekarang. Iya, Urutannya Pak. adalah Iya. Pak Abdul Rahman, Iya, Ibu Umi, Assalamualaikum. Ibu Wiharti, Ibu Muslimah, dan Pak Dahlan. Ya. Boleh semua unmute. Silahkan. Saya akan memulai. Jadi ingat urutannya ya. Habis Pak Abdul Rahman, langsung Bu Umi, langsung Bu Wiharti, langsung Ibu Muslimah, langsung Pak Dahlan. Ya. Jadi saya dulu langsung Pak Abdul Rahman. Saya akan memberikan 3 kata awal. Lalu Pak Abdul Rahman bisa langsung melanjutkan 3 kata berikutnya. Oke? Saya mulai. Siap Pak Abdul Rahman, Ibu Umi, Bu Wiharti? Siap. 3 kata Bu ya. 3 kata betul. Jadi Pak Abdul Rahman, saya absen dulu kalau gitu. Pak Abdul Rahman. Siap. Saya ambil contekan dulu. Oke, Bu Umi. Bu Wiharti? Siap. Siap. Bu Muslimah? Siap. Oke, Pak Dahlan? Pak Dahlan? Siap. Oke, siap ya. Jadi Pak Abdul Rahman, Bu Umi, Bu Wiharti, Bu Muslimah, Pak Dahlan. Saya akan mulai. Dengarnya bingung ini suara hujan suara mati yang mana? Oh, suara aku kedengeran hujan banget ya Bu ya? Coba. Sama juga hujan di sini. Oh, oke, baik. Baik, saya akan coba agak keras sedikit lagi. Oke, saya akan mulai dengan 3 kata awal. Pada suatu malam, Pak Abdul Rahman, Pada suatu malam. silakan lanjutkan dengan 3 kata berikutnya. Pada suatu Langsung malam saya duduk di balkon. Ibu Umi, Pada suatu malam saya duduk di balkon sambil minum kopi. Ibu Wiharti, Pada suatu malam, waduh lupa, saya duduk di balkon. saya duduk di balkon, tiba-tiba ada kucing lewat. Oke, Minum kopinya mana? sambil minum. Minum minum kopinya. kopinya, ya minum kopinya lupa. Oke. Sambil minum kopi, tiba-tiba ada kucing lewat. Oke, makin susah nih. Ibu Muslimah. Pada suatu malam, saya duduk di balkon sambil minum kopi. Tiba-tiba ada kucing lewat, langsung menerkam tikus. Pak Dahlan, Pada berikutnya. suatu malam saya duduk di balkon, tiba-tiba ambil minum kopi. Panjang ini. Pada suatu malam saya duduk di balkon Ya. sambil minum kopi, tiba-tiba ada kucing lewat. Terus apa tadi ya? Langsung menerkam tikus. Langsung menerkam tikus. Dimakan mentah-mentah. Keren banget.
Oke, nah itu lima kata, tiga kata dengan 5 orang. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, tapi dengan kata yang baru. Saya akan memilih 5 grup berikutnya. 1, Steph. 2, Ibu Sayu. 3, Pak Rido. 4, Pak Kris. Dan 5, Ibu Siti Norela. Nah, kita absen dulu berikutnya. Steph siap? Steph siap? Steph, sepertinya audionya belum connect nih. Masih unmute. Masih. Oke. Diganti dulu. Diganti ya. Ya, siap. Oke. Oke, kita ganti. Maaf, lagi Evi. troubleshooting. Oke, itu oke. Ibu Evi, silakan. Ibu Evi available? Siap. Oke, Ibu Evi siap. Ibu Sayu? Halo, siap. Oke, Pak Rido. Siap. Pak Kris? Pak Kris? Ya, siap. Oke, siap. Siap. Ibu Siti Norela? Siap ya, oke. Nah, mulai dari saya lagi, 3 katanya. Kemarin saya lupa. Silakan Ibu Evi. Sekarang saya ingat. Ulang dulu Bu, kemarin saya lupa, sekarang kemarin saya ingat. Iya. Kemarin saya lupa, sekarang saya ingat. Oke, Ibu Sayu. Kemarin saya lupa, sekarang saya ingat. Besok saya lupa lagi. Oke, Pak Rido. Arido. Ya, halo Bu. Ayo lanjutin Pak. Kemarin saya lupa, Pak. Kemarin saya lupa, sekarang saya ingat. Besok saya lupa. Besok saya lupa. Tiga kata. Besok lusa saya ingat lagi. Pak Kris, silakan Pak Kris. Ya, kemarin saya lupa, sekarang kamu lupa. Boleh. Jadi kemarin saya lupa, hari ini saya ingat. Besok saya lupa lagi. Terus apa lagi tadi ya? Besok Udah lusa. lupa saya. Besok Sekarang lusa. kamu yang lupa gitu ya. Besok lusa kamu lupa, sekarang kamu yang lupa. Oke, terakhir Bu Siti Nurlela masih inget gak nih? Mohon maaf, terdengar tidak suara saya? Terdengar jelas Bu. Kemarin saya lupa, sekarang saya ingat, besok saya lupa lagi, besok lusa saya ingat lagi. Jadi ada apa antara lupa dan ingat? Mantap sekali. Oke, keren banget. Nah, ini contoh satu ya Bapak dan Ibu bahwa padahal ini kelihatannya cuma nama di balik kartu ya, tapi ternyata bisa kita gunakan sedemikian rupa. Jadi ini bisa dilanjutkan terus dengan semua peserta yang ada. Nah, ini ada 29 kok. Ini cuma segini yang masuk. Ini bisa ditutup lalu dibuka kembali karena ada beberapa siswa yang baru bergabung ya. Nah, kenapa pada saat ditutup dan dibuka namanya masih kebuka? Ini untuk memberikan kesempatan bagi murid-murid yang lain yang belum terpilih gitu. Tapi jika ingin di reset, diacak, ini bisa ditutup. Saya lupa, harusnya ditutup terlebih dahulu. Nah, ini bisa ditutup terlebih dahulu, baru diacak. Nah, dia akan mengubah lokasi. Nah, kenapa? Kemarin ada yang nanya, kenapa sih Mbak kalau dibuka kembali namanya udah kebuka gitu? Kenapa nggak bisa diacak langsung? Ini untuk memastikan bahwa siswa yang lain dapat kebagian gitu ya. Nah, tadi kan Pak Abdurrahman ada di sini. Kalau kita tutup, kita silang terlebih dahulu, lalu kita buka kembali pick name-nya, kita reset lagi. Nah, kan ini udah nggak warna pink lagi, dan kalau dibuka sekarang Ibu Wulan, bukan Pak Abdurrahman lagi gitu. Nah, ini cara untuk mengacak pick name ya. Nah, ini permainan yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa apa saja ya, bisa sambung kata, sambung cerita. Tadi saya main pakai 3 kata ya. Kalau memang susah 3 kata, bisa pakai 1 kata. Kalau muridnya ada 30 orang atau 40 orang, ini seru banget gitu ya. Yang lain jadi ngerasa, si ini lucu ya gitu. Jadi padahal mereka nggak saling ketemu gitu ya dalam satu kelas, tapi ngerasa bahwa rame-rame. Dan ini juga untuk memastikan bahwa anak-anak interaktif, anak-anak yang suka banget mute gitu ya misalnya, atau suka ngilang gitu ya, nggak interaktif. Dengan ini kita bisa tahu bahwa anak-anak semua dalam satu waktu yang sama
terhubung satu sama lain, walaupun melalui rumah masing-masing, ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop mungkin. Gitu. Nah, ini adalah contoh satu, sambung kata. Ready untuk contoh yang kedua? Nah, Ready. Siap. Oke. Sip. Nanti kita ada tanya jawab ya, Siap. dan juga sharing-sharing. Saya mau dengar pengalaman ngajar Bapak dan Ibu nih pakai kelas main. Oke, yang kedua kita ada I Spy. Waduh, apa nih I Spy? Jadi kita menggunakan fitur pilihan jawaban singkat atau short answer. Disarankan menggunakan video conference. Jadi semua peserta diminta menyalakan video, tapi kalau nggak nyalakan nggak apa-apa, kan biasanya ada fotonya juga ya. Lalu guru menginstruksikan untuk setiap siswa mencari 5 objek di latar belakang video siswa yang lain selama 2 menit. Jadi diliatin gitu ya foto-fotonya. Yang harus dilakukan adalah mengubah tampilan peserta, lalu bisa dilihat secara galeri gitu kan, bisa dilihatin satu-satu gitu. Lalu guru memulai quiz short answer pada slide setelah dikasih 2 menit. Setiap siswa diminta untuk menuliskan jawaban 5 objek yang ditemukan beserta pemilik objek dan mengirimkan jawaban melalui questpoint.app. Aktivitas ini dapat membuat siswa saling mengenal siswa lain dan memperhatikan video conference. Oke, sekarang kita mulai. Saya akan minta waktu, saya akan berikan waktu Bapak dan Ibu untuk silahkan melihat di Zoom-nya, layar Zoom-nya, lalu lihat di peserta ya. Saya akan stop sharing terlebih dahulu, lalu kita bisa masuk ke peserta dan kita bisa lihat galerinya. Oke, ini galeri. Nah, saya akan berikan waktu 2 menit, jadi 19.52 Bapak dan Ibu sudah mengirimkan jawaban. Saya akan memulai untuk menyalakan. Wow, bentar. Dia ternyata hilang. Oke. Sorry, sebelum itu sudah mulai pada menyalakan video nih, asik. Oke. Ya, nggak apa-apa Bumi nanti aku cari apa yang ada di fotonya Bumi ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang belum tahu gimana sih ngeluarin kuisnya untuk si Bang, ini kok udah slide ketiga. Ya maaf. I Spy. Nah ini ya. Jadi ada di atas ini Bapak dan Ibu, karena kita pakai short answer, jadi saya akan klik short answer. Saya akan pilih, nah keluar tombol magic nih si short answer, saya taruh di atas biar nggak ganggu. Lalu saya tidak akan saya hide ya nama peserta, jadi biar terlihat saja. Dan ini play optionsnya tidak saya sentuh apa-apa, jadi waktunya unlimited. Terus ini bisa saya mulai kuisnya dengan menekan tombol. Oke. Nah, baik. Sekarang bisa saya berikan waktu 2 menit Bapak dan Ibu untuk melihat satu sama lain video peserta, dicari objek yang menarik dan punyanya Bapak atau Ibu siapa gitu dari latar belakang videonya. Oke. Ini saya stop sharing, tapi Bapak dan Ibu bisa masuk ke aplikasi jadinya questpoint.app untuk mulai mengirimkan jawabannya. Oke, saya nyalakan musiknya untuk menunggu Bapak dan Ibu. Saya sambil lihat punyanya siapa ya. Oh nih Bu Wiharti belakangnya ada recording stopped. Ada rak-rak nih. Recording in progress. Recording in progress. Berapa gambar? 2 gambar ya? 2 gambar boleh, ya 2 gambar aja deh. Aku deh. Boleh. Sudah mengirimkan jawaban? Tuh, Oh, lihatnya siapa? Maaf, kelas kodenya apa ya? Oh ya, kelas kodenya 15439 Ibu. 15439. Betul, iya. 15439. Di mana lihat gambarnya Bu Tia? Lihat gambarnya di Zoom Bapak dan Ibu, masuk ke partisipan, view-nya diganti menjadi view galeri. Nah, tuh kelihatan deh. Belakangnya Bu Ina ada apa tuh? Ada lukisan-lukisan. Terus belakangnya ada foto siapa tuh? Cover boy ya Pak ya? 94 ya Pak?
Nah, belakang Pak Kosim ada gambar apa tuh, Pak? Oh, Bisa ini lihat. mah natural, enggak belum pakai. natural. Oh enggak, aku lihat 2 gambar di belakang Pak Kosim. Dinding dan foto Mekah. Waduh, asik. Betul. Kelihatan. Ya dari Pak Kosim. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, waktunya sudah mau habis. Silakan, sudah banyak yang masuk. Oke, saya akan mulai share screen saya agar bisa terlihat yang sudah masuk siapa saja ya. Nah, nih yang sudah masuk nih. Ada foto Pak Abdul Rahman dan tulisan yayasan. Ya, betul. Bu Jubaidah ada gambar kalender, Bu Sri Rahayu Mahyuni ada korden pink. Aduh, nah jadi memperhatikan ya. Kadang kan kita gimana sih caranya anak-anak bisa saling kenal satu sama lain. Kalau kayak gini kan jadi ngeliat, oh ini teman saya mukanya begini ternyata gitu. Oh ya, belakang saya ada bantal kursi ya, betul Bu Masifah. Nah, Bapak dan Ibu yang baru mau mulai memakai class point sambil kita ngasih jawaban, sudah terlihat ya waktu yang dihabiskan, lalu berapa orang yang sudah menjawab. Kalau ingin mengedit jawaban nggak bisa ya, Bu? Nah, iya nggak bisa itu, Bu. Jadi kalau murid sudah mengirimkan jawaban itu tidak bisa diedit, ya, gitu. Iya, Bu Anita. Nah, ini saya klik live status untuk melihat ada 15 orang sudah menjawab, 16 orang sudah menjawab, dan 16 orang masih pending, belum kirim jawaban. Nah, kita tuh juga bisa lihat loh kayak gini, terus kita bisa ngajak anak-anak, ayo anak-anak yang belum ngirim ya, Ibu tunggu A, B, C, Steph gitu ya. Nah, ini sambil bisa absen satu-satu gitu untuk mengajak. Maaf Mbak Tia. Yes. Ya, Pak. Pengalaman saya pernah menghapus dulu apa yang sudah dijawab oleh siswa, kemudian ya dari gurunya hapus dokumennya, kemudian yang ada di layar sini, layar class point, kemudian nanti siswa disuruh masuk lagi, menjawab lagi, restart lagi ya. Betul sekali. Ya. Betul. Terima kasih sekali Pak Tajudin, saya jadi ingetin. Sama-sama. Betul. Jadi tadi ya Ibu Anita, ide dari Pak Tajudin kalau memang murid banyak yang bilang protes gitu ya, Bu, salah kirim, ulang lagi gitu. Nah, ini bisa setelah di close submission, ini saya close saja submissionnya. Oke. Nah, ini bisa saya save for review. Bapak dan Ibu jangan lupa untuk save for review biar kesimpan. Nah, kalau dia sudah save for review ini aman. Kalau kita keluar, tadinya dia biru, sekarang berubah jadi hijau ya. Jadi kalau kita klik lagi, walaupun kelasnya udah berakhir, dan ini kita save PowerPoint-nya, terus besok-besok kita mau lihat lagi, masih ada di situ, responsesnya masih tersimpan. Bahkan saya webinar dari 3 minggu yang lalu, sampai sekarang masih ada responsesnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, seru. Jadi anak-anak, siswa-siswa, dan ini guru-guru aja bisa ngelihat, oh guru yang ini belakangnya ada ini. Jadi memperhatikan, jadi care gitu ya. Padahal melalui daring, jadi perhatian sama teman-teman. Saya hanya refresh saja beberapa fitur terdapat di short answer ini, bahwa kita bisa suka jawaban ya, seperti yang kita tahu, kita bisa pilih beberapa jawaban misalnya, lalu misalnya, nah ini, oke, misalnya saya pilih ada 3 jawaban. Apa itu, ya. Ahmad? Saya akan masuk ke Ahmad? Rahman, oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu klik atas show like answers only, dia akan menyimpan atau menunjukkan jawaban-jawaban yang disukai atau yang sudah dipilih saja gitu ya. Nah, apabila mau, saya ada 2 pilihan. Saya bisa kembali ke sini untuk melihat semua. Sorry, saya klik kembali. Lalu kalau saya insert result as a slide, ini semua jawaban kan bisa langsung jadi bagian dari slide ya. Tapi gimana kalau Mbak Tia, bisa nggak sih misalnya yang dimasukin ke slides itu yang kita pilih doang? Bisa. Caranya adalah tadi ya, kita show like answer only. Nah, ini kita download. Dia akan jadi individual answer seperti ini. Nah, ini saya akan tutup. Nah, jadi seperti ini gitu. Jadi kalau saya keluar dari slides, tadi yang sudah dipilih ini akan menjadi seperti ini. Short answer-nya yang terpilih. Gitu ya, jadi tidak semua. Tapi kalau mau semua gimana? Bisa.
Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, kalau mau semua tinggal tadi ya, saya pilih responses, saya klik as result as a slide. Nah, ini akan terpilih semuanya ada di sini gitu ya. Jadi kalau mau satu persatu bisa, kalau mau semuanya bisa. Dan ini berlaku juga untuk image upload. Mungkin ada yang 25 siswa saya ngirimin semua. Saya cuma pengen pilih 5 dan masukkan ke slide-nya 5 aja bisa. Caranya tadi seperti itu. Jadi yang sudah dipilih, tadi saya ulang sekali lagi ya. Yang sudah dipilih seperti ini. Di show like answer only, atau kalau tidak misalnya tanpa perlu dipilih, misalnya saya mau punyanya Pak Dahlan nih ya, saya langsung download, nah dia bisa langsung, ini saya tutup, nah dia bisa langsung terlihat di sini ya, short answer from Dahlan, Pak Dahlan. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini short answer. Ini mau lanjut ke yang ketiga atau mau tanya jawab dulu? Ini ada banyak chat kayaknya masuk nih, saya coba bacain beberapa. Oh hadir, kamera off, oke. Poin 1 kelewatan, oh ya nanti ada recordingnya ya. Saya khusus untuk pro. Nah, ada pertanyaan, maaf, fungsi tombol live status apa? Nah, nanti tadi karena sudah terlewat, nanti akan saya tunjukkan lagi ya, Bapak dan Ibu. Karena live status dia harus sambil berjalan. Tadi seperti yang diinfokan Pak Tajudin, apabila ingin mengulang, gimana caranya? Hanya cukup tadi ya, kita hapus dengan cara klik restart seperti ini. Nah, dia akan mengulang kembali. Jadi Bapak dan Ibu di classpoint.app-nya bisa terlihat bahwa dia meminta jawaban lagi ya. Jawabannya bisa ditulis di slides atau bisa diinstruksikan melalui seperti ini, chat. Maksudnya voice chat gitu atau audio saja. Nah, tadi ada yang nanya live status itu apa? Bapak dan Ibu ada yang boleh minta tolong jawab di short answer-nya agar saya bisa menunjukkan fungsi dari live status sambil berjalan. Pertanyaannya adalah gambar apa yang ada di belakangnya Pak Tajudin? Ya, aduh, kelihatan nggak tuh? Padahal saya lagi nggak ngeliat Pak Tajudin. Saya coba jawab deh ya. Oh ini udah ada, oke Pak Abraham, makasih. Nah, live status itu Ibu tadi Ibu Muslimah yang menanyakan. Jadi kita bisa saat kita klik live status kita bisa lihat di kolom submitted ini adalah kolom di mana kita tahu murid yang sudah menjawab siapa saja dan yang pending ini adalah yang belum menjawab ya. Jadi kita bisa misalnya sudah ada 20 yang submitted, 10 belum submitted. Nah, kita bisa ajak, ayo jangan nggak jawab dong gitu ya. Ayo yang lain sudah jawab gitu. Jadi bisa sambil di absen misalnya satu-satu itu Ibu Umi, Ibu Parudi gitu, Steph. Nah, ini fungsinya dari live status. Mudah-mudahan menjawab ya. Lagi bobo. Baik. Lagi bobo. Oke, dan jangan lupa save for review kalau mau disimpan. Karena yang terjadi kalau kita begini langsung jreng, hilang lah dia. Harus ulang dari awal. Jadi jangan lupa setelah close submission, save for review, dia akan berubah jadi hijau ya. Kalau ada isinya, ini nggak ada isinya. Baik. Bu Tia boleh bertanya? Silakan, iya. Dengan Ibu siapa? Di mana? Sri Rahayu. Kayak radio. Ibu Sri Rahayu. Di mana? Dari Ibu? Aceh. Dari Aceh. Iya, selamat Ya. malam Ibu. Selamat malam Bu. Saya sudah ya. Kelasnya. Saya bingung. Misalnya jam 1.12 saya mengajar di kelas 12.1. Saya seperti ini bermain ya menggunakan fitur-fiturnya seperti short answer. Ya. Kemudian jam 3.4 saya mengajar di 12 PS2. Ya. Kendalanya yang saya temukan dengan slide yang sama itu nama-nama siswa yang 12 IPS 1 itu masih ada di slide itu. Jadi bercampur antara nama yang di kelas sebelumnya dengan saya mengajar di kelas berikutnya. Itu bagaimana caranya Bu ya supaya apakah bisa dihilangkan respon dari siswa-siswa yang sebelumnya di kelas 12 IPS 1? Terima kasih. Baik. Sama-sama Ibu. Pertanyaannya bagus banget Ibu Sri Rahayu. Jadi caranya ada dua.
satu adalah kita ini di atas ada delete all responses, ini untuk menghapus semua respons yang sudah masuk di kolom pertanyaan ya. Tapi yang sudah dijadikan slide seperti ini harus dihapus secara manual, tapi sangat gampang, tinggal hapus semua seperti ini ya. Jadi dia langsung terhapus. Terus yang tadi kalau dia sudah di sini tadi ada save sudah tersimpan responsesnya, kalau tadi sudah dihapus, jadi dia dihapus semuanya. Lalu gimana caranya agar tidak bercampur di kelas sebelumnya ke kelas yang baru? Yang harus Ibu lakukan adalah kita ke slideshow lagi. Ini diklik class code-nya. Nah, ini kan sudah ada isinya ya. Ini untuk menghilangkan semua, ada dua cara. Kalau mau semuanya langsung bisa new class code, atau kalau bisa satu-satu gitu ya, saya misalnya mau hapus tag dulu deh. Nah, ini bisa satu-satu. Tapi kalau satu-satu kan capek ya, jadi kita bisa klik new class code, lalu confirm. Nah, baru deh class code-nya 39013 terhapus semua partisipan yang sebelumnya. Seperti itu, Ibu Sri Rahayu. Mudah-mudahan ya, terima kasih Bu Tia. Sama-sama Ibu. Bapak dan Ibu gabung lagi ya ke classpoint.f. Ganti kode kita sekarang 39013. Sekarang saya mau ikutan juga deh. Nah, kita masuk lagi classpoint.app 39013. Oke. Nah, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung lagi. Oke, saya tutup. Kita masuk ke yang selanjutnya ya, yang ketiga. Ini saya sembunyikan biar tidak terganggu. Baik, saya masuk ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah ada berapa. Nah, ini salah satu contoh ide ice breaking yang simple tapi anak-anak pasti suka, Yang orang tua aja suka ya. Tadi saya di grup kantor, ayo coba ini cari yang tersembunyi di sini. Wah, bahkan rekan-rekan yang dari beda negara tuh senang, padahal udah pada tua-tua gitu ya. Nah, kita menggunakan fitur pilih menggambar pada slide atau slide drawing ya. Jadi, guru menyiapkan bahan gambar. Contoh yang dipakai, saya akan memakai gambar harimau. Lalu siswa diminta untuk mencari dan melingkari gambar harimau sebanyak-banyaknya dan mengirimkan jawaban melalui classpoint.app. Oke, ready? Saya akan, saya belum, caranya adalah saya sekaligus memberitahu caranya. Ini adalah gambarnya. Karena saya mau slide drawing, saya klik slide drawing di sini agar tidak menutupi. Saya taruh dia di pojok kiri bawah. Lalu saya akan memulai dan saya akan klik. Saya pindahkan terlebih dahulu. Silahkan masuk ke classpoint.app Bapak dan Ibu. Buka slide-nya, open slide, pilih mau pakai tinta warna apa, ya. Lalu bisa lingkari ada berapa harimau di sini. Iya, Misi. Iya Ibu. Berapa nomor kelasnya? Nomor kelasnya 39013. Oh. Iya, ganti sama-sama Ibu. Oke, wow, udah ada yang kirim. 9 berapa? Saya sembunyiin biar gak ketahuan. Nah. Jadi Bapak dan Ibu udah ada 6 orang nih. Nah, ini diingatkan saja bahwa kita bisa nyalakan musik, kita bisa sembunyikan respons, dan ini kalau mengganggu bisa gini ya, di minimize. Dan kita bisa sambil melihat bareng-bareng. Apa pertanyaannya Mbak? Boleh nanya? Oh iya, pertanyaannya adalah silahkan lingkari gambar harimau sebanyak-banyaknya yang ada di gambar ini, Ibu. Gitu. Ada berapa harimau ya kira-kira? Ada gambar-gambar tersembunyi yang menyerupai harimau. Oke, saya sambil buka jawaban. Oh, soalnya di saya nggak kelihatan itu, sebelah sana ada juga tuh. Iya, kalau dari handphone kecil ya Bu ya. Iya. Nah, udah banyak nih. Wah. Oke, ada Pak Gus Nadi. Kita lihat satu-satu. Pak Gus Nadi. Oke, mantap. Next. Ini ada saya sendiri ya, kurang. Padahal saya udah tahu. Makanya ada sebanyak itu. Nah, ternyata ini ada di sini nih. 1, 2, lagi. Di HP nggak
kelihatan jelas. Iya benar-benar. Kalau di laptop Dilarang protes. Ingat, udah tahu aku kan tukang protes. Nggak boleh protes. Oke. Nanti kopinya nggak nyampe loh kalau nggak boleh protes. Sudah saya pegang. Nah, ini kayaknya ada yang di atas nih. Oh benar, saya malah nggak ngeliat yang di atas ini ya. Ternyata dia harimau juga tuh. Nah, ini ada yang apa? Nah, yang ini lengkap banget nih kayaknya nih. Nah, yang ini ketinggalan satu nih di sini. Jadi ternyata yang seperti ini bisa jadi satu ice breaking ya Bapak dan Ibu, agar variasi saja agar anak-anak tidak tidak merasa sendirian, teman-temannya juga ikut bermain seperti ini. Nah, kita sudah lihat seperti ini. Jangan lupa untuk saya belum close submission ya. Saya close submissionnya. Jangan lupa untuk save for review. Nah, ini dia jadi berubah jadi hijau ya. Kalau nanti saya delete all responses, dia berubah lagi jadi biru lagi. Nah, kalau sudah save for review, kita bisa review kapan saja. Dan jangan lupa untuk di save PowerPoint-nya. Nah, misalnya ini sama seperti short answer ya Bapak dan Ibu. Misalnya saya ingin memilih beberapa gambar yang ada di sini yang hanya ingin ditampilkan, misalnya ingin di save ya. Dia bisa show like answer seperti ini. Kalau saya insert result as a slide, 28 jawaban masuk semua. Nah, ini biasanya cukup berat ya untuk jika mau di save semua. Tapi kita bisa misalnya memilih Ibu Masifa nih, saya download ya. Terus Pak Abdul Rahman saya download. Nah, 2 kali saya download. Saya tutup. Nah, jadinya kita bisa lihat dia masuk ke slides-nya. Ini bisa terlihat bahwa yang ini punyanya. Sebentar ini saya agak menghalangi. Baik. Ya, kita bisa lihat bahwa ini jawabannya itu Masifa ya kalau nggak salah. Bukan Bu. Oh sorry. Ya, bukan ini. Ini Pak Abdul Rahman ada namanya di bawah ya. Jadi kita bisa lihat yang ini Bu Masifa ya. Seperti itu. Jadi jika mau dipilih beberapa saja, tidak semua, adalah caranya dengan download di setiap gambarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti anak-anak bisa langsung dapat gambarnya juga pada saat sudah dikirim ya slideshow-nya, dan ini bisa dihapus juga seperti ini. Nah, pertanyaannya, kemarin saya ada terima pertanyaan, mungkin ini sudah banyak Bapak Ibu yang sudah tahu. Saya klik slide drawing ini, dia langsung keluar pengaturan sebelah kanan. Hide participant names when viewing responses. Kalau kita mau menyembunyikan nama siswa yang sudah mengirimkan jawaban, ini tinggal diklik saja. Walaupun sudah berakhir kuisnya, yang penting dia tersimpan. Nah, yang terjadi adalah kalau saya view responses seperti ini tidak terlihat ya, tidak ada namanya. Gitu. Jadi ini bisa difungsikan sebelum ataupun sesudah. Jika Bapak dan Ibu ingin menyembunyikan nama siswa. Kadang kan kita misalnya pengen biar anak-anak nggak yang, saya ketahuan deh punya saya gitu ya. Tapi kita tetap bisa melihat itu punyanya siapa dari sisi guru ya. Tapi jika kita memilih untuk tidak menampilkan pada saat membagikan dengan anak-anak, itu pengaturan yang bisa dilakukan. Seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjut, saya akan baca pertanyaan. Izin bertanya Mbak Tia. Silakan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf ini udah ngidupi Ya nggak apa-apa. Monggo. Ketika kemarin saya nyoba pakai ABC ya untuk pilihan ganda. Saya sebenarnya saya kepingin tahu anak-anak yang memilih B atau C atau memilih di pilihan itu gimana caranya Mbak? Ketika masih slideshow itu bisa masih diklik. Tapi kalau sudah selesai di save itu kok nggak kelihatan nama-namanya Mbak ya? Gimana itu? Oke, siap. Sama-sama Ibu, kita praktekkan bareng-bareng ya. Ini saya di slides. Nah, karena satu slides itu hanya bisa satu pertanyaan. Apabila saya klik begini, dia marah nih. Only one question, cuma boleh satu. Berarti salah satunya harus dihapus. Kalau saya mau hapus yang ini, saya ganti dengan multiple choice ya.
Misalnya pilihannya hanya 2, lalu pertanyaannya adalah saya dari sini. Misalnya hewan apa ini? A. Singa, B. Harimau. Udah ada B-nya dia. Ya, oke. Ini saya taruh di sini.